Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dengan bertemu kalian lagi kelas di mata kuliah saya Language Assessment. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan saya terkait dengan materi di Language Assessment, yaitu kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Silakan tonton video saya, jangan lupa klik like and subscribe. Ya, baik kelas. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan bahwa pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Apa itu KKM? Kriteria ketuntasan minimal adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan atau SKL, mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Dalam menetapkan KKM, satuan pendidikan harus merumuskan secara bersama antara kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan. Dalam menentukan KKM, terdapat 3 pertimbangan yang harus dipikirkan. Yang pertama adalah intake. Intake adalah kemampuan rata-rata peserta didik. Yang kedua adalah kompleksitas, yaitu dengan cara mengidentifikasi indikator sebagai penanda tercapainya kompetensi dasar. Yang ketiga adalah kompetensi daya pendukung atau fasilitas yang berorientasi pada sumber belajar yang terdapat di satuan pendidikan tertentu. Dalam penentuan KKM, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, ada 3 macam pertimbangan. Yang pertama adalah kompleksitas. Kompleksitas itu merujuk kepada dengan memperhatikan kompleksitas dalam kompetensi dasar, mencermati kata kerja operasional dalam KD tersebut. Semakin tinggi kompleksitas materi, semakin menantang bagi guru untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Yang kedua adalah memperhatikan karakteristik peserta didik atau intake. Karakteristik peserta didik diperhatikan dengan cara kualitas peserta didik itu harus bisa diidentifikasi, antara lain berdasarkan hasil penilaian awal peserta didik atau berdasarkan pada nilai raport sebelumnya. Semakin tinggi aspek intake, maka semakin tinggi pula nilai KKM-nya. Yang ketiga adalah kondisi satuan pendidikan, daya dukungnya atau fasilitasnya. Ini dengan memperhatikan ketersediaan guru, kesesuaian latar belakang guru dengan pendidikannya, dan juga jumlah rasio antara guru dengan peserta didik dan fasilitas-fasilitas lainnya. Semakin tinggi daya dukung, semakin tinggi fasilitas, maka semakin tinggi pula nilai KKM-nya. Terdapat langkah-langkah dalam menentukan KKM. Yang pertama adalah tentukan KKM dulu dari indikator. KKM indikator. Setelah KKM indikator, maka turun ke dalam KKM kompetensi dasar. Ya, di mana kita ketahui kompetensi dasar, terdapat beberapa kompetensi dasar. Dalam satu kompetensi itu tentukan dulu KKM-nya. Setelah tersebut beranjak ke KKM kompetensi inti dari satu semester tertentu. Habis itu naik ke dalam KKM mata pelajaran yang akan digunakan oleh guru sebagai acuan untuk menentukan ketuntasan belajar peserta didik. Dalam penentuan KKM itu terdapat beberapa cara, ya, bisa dilihat di tabel belakang saya. Ada contohnya seperti dalam tabel di belakang saya terdapat aspek yang dianalisis, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intake. Bapak Ibu guru nanti bisa menentukan kompleksitasnya itu nilainya berapa, daya dukung nilainya berapa, intake nilainya berapa. Setelah ditentukan nilainya, maka harus dihitung dengan menggunakan rumus KKM per KD dulu, yaitu dengan cara apa? Jumlah total setiap aspek dibagi dengan jumlah total aspek. Seperti contoh, nilai untuk daya dukung 90, nilai untuk kompleksitas 70, nilai untuk intake-nya 65. Maka 90 ditambah 70 ditambah 65 dibagi 3 aspek menjadi 75. 75 itulah KKM per KD. Terdapat beberapa macam model KKM.
Yang pertama, kita menyebutnya dengan lebih dari 1 KKM. Artinya, masing-masing pelajaran dalam satuan pendidikan tersebut KKM-nya akan berbeda-beda. KKM IPA misalnya ditentukan 6,7, KKM Matematika ditentukan 7, KKM Bahasa Indonesia ditentukan 7,5, dan banyak mata pelajaran yang lainnya yang KKM-nya berbeda. Atau mungkin perbedaan itu berdasarkan pada rumpun mata pelajaran. KKM yang kedua kita menyebutnya dengan 1 KKM, yaitu apa? Dalam satu satuan pendidikan KKM-nya sudah ditentukan, yaitu 7,5 untuk berlaku kepada semua mata pelajaran. Terima kasih sudah menonton video saya. Untuk penjelasan lebih lanjut akan kita bahas dalam pertemuan in class teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.